bicara kecuali nanti ada pertanyaan ya. Tapi nanti saya buka sesi tanya jawab. Analisis fiskal ini saya bisa share screen sekarang ya. Selama 14 minggu kita akan membahas mengenai analisis fiskal. Ya mungkin kalau di universitas lain namanya mungkin agak berbeda ya. Tuh, tapi di ilmu ekonomi IPB ini ada mata kuliah spesifik merupakan salah satu ciri khas di IPB ya, yaitu analisis fiskal. Nah, analisis fiskal ini apa sih? Basically, analisis fiskal itu adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail mengenai satu situasi keuangan negara, apakah sehat, tidak sehat, ya kan? Dua, mengenai analisis dampaknya atau interrelasinya dengan makroekonomi, ya. Situasi makroekonomi seperti apa, situasi fiskal seperti apa, dan interrelasinya tuh dampak dari fiskal ke makro, makro ke fiskal, kan gitu. Dan ini akan disiapkan beberapa tools untuk melakukan analisis. Kemudian aspek yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa mengerti fiskal ini interrelasinya dengan players dan resource allocation ya. Nah, ini kalau kita bicara players ya berarti household, kemudian dunia usaha atau firm atau corporate ya. Nanti juga kita akan bahas mengenai bagaimana itu bisa berinteraksi melalui penerimaan negara, pajak ya kan, atau melalui expenditure policy ya. Seperti misalkan bagaimana impact-nya kalau kita membangun dunia pendidikan ya atau membangun infrastruktur yang selama ini digalakkan ya. Nah, ini fiscal policy-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi kira-kira itulah gambaran umum mengenai fiscal analysis. Nah, ditambah nanti yang akan disampaikan oleh Prof. Bambang yaitu mengenai interrelasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dari sisi fiskal ya, dari sisi fiskal. Nah, tentunya dalam topik itu gambaran besarnya adalah desentralisasi fiskal. Nanti banyak isu ya mengenai desentralisasi fiskal. Requirement-nya adalah Anda nanti lebih banyak berurusan dengan GFS atau Government Financial Statistics. Baik di level central government maupun local government. Yang saya sebut local government itu adalah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Tentunya ada standar-standar keuangan yang harus Anda ikuti dan harus konsisten ya. GFS ini akan di-cover kira-kira 3 pertemuan ya, GFS. Terutama bagaimana financial statement dari pemerintah bentuknya, kemudian circular flow-nya seperti apa, uang masuk, uang keluar, bagaimana kalau terjadi defisit dan lain-lain ya. Kemudian bagaimana pembiayaan defisit dan sebagainya. Dan nanti kaitannya dengan desentralisasi, GFS itu akan menunjukkan bagaimana interrelasi antara keuangan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, pajak apa saja yang di-share, ya, kemudian dana alokasi umum, alokasi khusus, itu macam-macam ya. Nanti kita akan coba petakan melalui GFS, Government Financial Statistics. Part yang kedua adalah analisis makroekonomi, baik short run maupun long run ya. Kalau di short run kita isunya adalah mengenai business cycle. Nanti kita akan
ajarkan bagaimana mengidentifikasi bisnis cycle. Sekarang kan kebetulan kita lagi resesi ya, sedang resesi. Kebijakan fiskal apa yang appropriate selama masa resesi? Kemudian yang berikutnya masih di macroeconomics, bagaimana kalau kita tingkatkan penerimaan pajak, kita tingkatkan government expenditure dari sisi investment maupun dari sisi consumption. Tentunya efeknya akan relatively berbeda. Itu dalam jangka pendek ya. Isu berikutnya adalah macroeconomic isu dalam jangka panjang. Kita bicara mengenai sustainability of fiscal policy ya. Tentunya nanti sering orang memperdebatkan apakah tingkat utang Indonesia ini sustainable atau tidak ya. Yang ketiga baru kita menganalisis menggunakan pisau analisis microeconomics, ya, ekonomi mikro. Di ekonomi mikro nanti kita akan banyak sekali berurusan dengan bagaimana efek dari misalkan subsidi, kemudian transfer payment ya. Sekarang kan populer dengan bantuan langsung tunai, ya kan? Atau kalau dalam bentuk goods itu kan sekarang banyak bansos ya di era pandemi sekarang. Nah itu apa kira-kira manfaat dan cost-nya gitu. Nah di mikroekonomi tentunya tidak hanya terbatas seperti itu, tetapi misalkan kalau kita menaikkan expenditure untuk sektor kesehatan, health, gitu ya, itu apa kira-kira dampak jangka pendek, jangka panjangnya. Kemudian kalau kita begitupun kalau kita meningkatkan expenditure untuk pendidikan, education, ya, untuk infrastruktur itu apa efek jangka pendek, jangka panjangnya. Nah ini pisau analisisnya adalah microeconomics. Ya. Tentunya dalam prakteknya antara mikro dengan makro ini banyak sekali berkaitan. Ya. Seperti misalkan tax. Ya. Tentunya tax dari satu sisi bisa dilihat sebagai macroeconomic phenomenon, ya. Tetapi di lain pihak juga tax membutuhkan knowledge mengenai microanalysis. Nah, oleh karena itu, requirement-nya adalah Anda sudah lulus atau sudah mendapatkan pengetahuan yang sufficient ya di dalam teori ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Pengetahuan yang sufficient ini ya kita definisikan sebagai Anda sudah mengikuti makro 1, makro 2, mikro 1, mikro 2. Hanya sekedar itu saja ya. Jadi nanti saya tidak akan banyak mengulas mengenai teorinya, tetapi langsung ke teknik analisis ya, dengan menggunakan econometrics ya. Jadi saya harapkan Anda semua untuk bisa mengulang kembali gitu ya, membuka kembali apa yang sudah dipelajari di ilmu ekonomi makro maupun di ilmu ekonomi mikro. Apabila Anda kesulitan untuk memahami ini, tentunya ya yang bisa Anda lakukan buka kembali buku-buku ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Ya. Mungkin yang relatively baru, yang baru itu adalah teknik analisisnya. Ya, jadi kadang-kadang antara analytical tools itu ada sedikit-sedikit perbedaan. Karena biasanya dalam analytical tools ada sedikit pengembangan ataupun ada sedikit penyesuaian atau sedikit penyederhanaan. Tergantung dari modelnya ya. Karena itu pengetahuan teorinya dianggap sudah oke lah, sudah dikuasai 100% oleh Anda ya. Saya hanya mengintroduce methods atau teknik atau analytical tools. Jadi tidak ada yang baru bagi Anda dari sisi teori.
Tetapi yang akan Anda dapatkan di sini adalah bagaimana menghubungkan teori atau menerjemahkan teori ke dalam teknik analisis, khususnya teknik analisis fiskal. Kira-kira gitu gambarannya. Nah, mengenai government financial statistic, nah ini yang harus Anda betul-betul kuasai sepenuhnya. Karena ini relatively baru. Nanti saya share e-booknya, ya, GFS. Jadi dalam GFS ini Anda akan dapatkan secara detail mengenai bagaimana besaran-besaran fiskal itu berhubungan dengan besaran-besaran makro maupun mikro. Nah, karena itu menjadi sangat penting untuk menamatkan membaca buku tentang GFS. Nah, saya akan mengencourage Anda semua untuk bukan menerjemahkan ya, tetapi mensummarikan GFS. Nanti kita bagi tugas aja GFS disummarikan sehingga kemudian dalam mata kuliah ini Anda mengerti, semua orang mengerti mengenai cara mendetil apa itu GFS dan aplikasinya dalam konteks fiskal di Indonesia. Ya. Nah, ada beberapa isu ya, tentunya dari uraian tadi ada beberapa isu yang mungkin sangat relevan bagi Anda dalam kaitannya mengenai situasi fiskal dunia maupun Indonesia ya. Yang pertama adalah krisis fiskal dan krisis ekonomi finansial. Nah, sekarang ini kan walaupun sumber krisisnya adalah pandemi COVID, krisis itu kan termanifestasi resesi ekonomi dan sedikit mungkin akan mengakibatkan kesulitan-kesulitan fiskal. Jadi bisa terjadi di suatu negara terjadi krisis fiskal. Ingat loh, di tahun 2008-2009 kan kita atau dunia pernah mengalami krisis global ya, yaitu subprime mortgage crisis. Pemicunya adalah krisis kredit perumahan berkualitas rendah. Kemudian itu menjadi global crisis, global financial crisis. Terjadi resesi ekonomi dunia, ya, terutama di wilayah-wilayah seperti Amerika Serikat, ya kan, Uni Eropa. Kemudian beberapa negara Uni Eropa itu kan mengalami setelah itu ya, lanjutannya adalah mengalami krisis fiskal. Jadi bisa saja krisis fiskal itu merupakan implikasi dari krisis sebelumnya. Ya. Seperti misalkan yang dialami oleh Yunani ya dan Portugal to some extent, krisis fiskal itu kan baru terjadi 2010 sampai kira-kira 2014 ya, di mana pemerintahan Yunani mengalami kesulitan untuk membayar pegawai negeri ya, dan sangat kesulitan untuk membayar utang. Nah, karena itu kemudian menjadi berat bagi perekonomian Yunani pada saat itu. Nah, belajar dari krisis yang seperti itu, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar ya. Kalau misalkan di periode pandemi ini, pandemi COVID-19, ya, itu kan mengakibatkan ekspansi fiskal besar-besaran ya, sehingga kemudian defisit, bahkan kalau Amerika Serikat kan mereka menyiapkan paket stimulus itu sampai 2 atau 3 triliun dolar ya. Tinggal dikalikan aja kali 14.000 kira-kira berapa puluh ribu triliun ya di Indonesia. Ya. Nah, ini sebuah besaran yang sangat masif ya, sebuah besaran yang sangat masif, dan itu tentunya akan menyedot financial resources. Apa hubungannya dengan di Indonesia
apa di negara-negara berkembang lainnya ya. Nanti kita akan coba linkkan ya hubungkan satu persatu. Isu yang kedua adalah long term fiscal sustainability. Sebelum terjadinya krisis fiskal di Eropa, pada umumnya negara-negara di Eropa itu menganut apa yang disebut deficit bias. Deficit bias itu apa sih? Ya kita bisa sederhana terangkan begini. Setiap pemerintahan itu cenderung menciptakan defisit. Kenapa demikian? Karena aspek yang ketiga ya, yaitu fiskal populisme. Ya. Jadi isu yang kedua dengan yang ketiga ini saling berhubungan. Fiskal populisme itu begini, kalau saya jadi pemerintah atau presiden di periode sekarang, maka saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk memprop up. Prop up itu untuk katrol kinerja perekonomian, ya, supaya next time saya terpilih kembali. Ya. Begitupun ketika di periode kedua, saya pun tetap akan terus prop up supaya apa? Supaya pengganti saya juga mendapatkan kans, ya kan, misalkan di Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika. Nah, tentunya kalau sekarang itu Trump, ya kan, Trump itu kan pengen terpilih kembali di periode kedua, kan gitu. Dan setelah periode kedua pengen juga supaya calon dari Republik itu Partai Republik terpilih juga gitu loh. Apa yang dilakukan yaitu mengkatrol kinerja perekonomian. Ya. Caranya populis itu apa? Ya menciptakan defisit, artinya lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Jadi kalau saya punya uang 1.000, saya spend taruhlah 1.500, kira-kira begitu kan gitu. Dengan strategi seperti itu, maka perekonomian akan diharapkan untuk dipompa, ya, akan dipompa melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Ya. Makanya kebijakan fiskal yang ekspansif itu akan cenderung menciptakan defisit. Nah, defisit itu siapa yang bayar? Ya pemerintahan berikutnya. Makanya perdebatan ini nggak akan pernah selesai karena tekniknya adalah dengan cara menyedot financial resources di masa yang akan datang menjadi available atau tersedia sekarang kan. Kalau Anda berutang kan sama aja dengan menyedot sumber-sumber keuangan di masa yang akan datang untuk direalisasikan dalam bentuk spending sekarang, ya kan gitu. Mirip dengan Anda kalau kredit motor atau kredit mobil ya. Dalam kredit motor atau dalam kredit mobil kan Anda memiliki motor sekarang, mulai sekarang ya kan. Bayarnya kan dengan cicilan taruhlah 3 atau 5 tahun, berarti uang yang Anda perkirakan available atau tersedia 3 sampai 5 tahun yang akan datang, itu sebetulnya sudah Anda tarik sekarang. Ya, sudah Anda tarik sekarang direalisasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk motor atau mobil. Ya. Demikian juga pemerintah, ya kan? Tentunya kalau pemerintah kan kalau ngutang kan 10 tahun, ya, 20 tahun, 30 tahun, ya kan? Berarti dia menarik financial resources 20 sampai 30 tahun mendatang itu menjadi spending yang sekarang. Atau dengan kata lain, membebankan hutang itu kepada next government. Next government itu ya sampai 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Nah, ini kan kemudian timbul apa yang disebut inter-regime problems ya. Masalah antar regime. Kalau saya kredit motor atau mobil kan bebannya kepada diri saya. Tetapi kalau pemerintah yang pinjam uang, siapa sih yang nanggung? Ya bukan pemerintahan saya ya,
tetapi pemerintahan berikutnya. Siapa pemerintahan berikutnya? Ya tergantung pada siapa yang akan dipilih. Nah, problemnya adalah karena pemerintahan berikutnya itu sudah terbebani oleh pemerintahan saya, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintahan berikutnya adalah pinjam lagi dalam jumlah yang lebih besar. Ya, supaya apa? Supaya dia terhindar dari beban masa lalu. Sambil menimpakan beban itu ke masa yang akan datang, ke pemerintahan berikutnya. Terus aja begitu menggulung sampai suatu tingkatan yang tidak sustainable. Nah, maka isu long term fiscal sustainability itu adalah isu mengenai inter-regime problem. Jadi problem antar rezim pemerintahan, ya. Karena ini adalah isu jangka panjang. Nah, karena itu kemudian timbul isu berikutnya, yaitu mengenai efektivitas anggaran. Bagaimana anggaran itu digunakan? Tentunya kalau digunakan untuk infrastruktur, sangat berbeda dampaknya kalau digunakan hanya untuk misalkan bakar solar dan bensin ya. Kalau bakar solar dan bensin sekali habis. Kalau digunakan untuk infrastruktur, infrastruktur itu terbangun, ya kan, kemudian perekonomian berjalan lebih baik lagi, pertumbuhan menjadi lebih baik lagi, artinya pemerintahan yang akan datang juga menerima manfaat dari pemerintahan sekarang, ya. Jadi isu utang itu ada warisan utang dan juga ada warisan pembangunan. Ya, tapi kalau hanya digunakan untuk fuel atau untuk apa? Untuk bahan bakar, kan bahan bakar setahun habis, ya, dalam 1 tahun anggaran dia habis, ya kan, dia tidak punya efek terhadap pemerintahan berikutnya 5, 10 atau 20 tahun yang akan datang. Ya. Jadi efektivitas anggaran itu juga menyangkut efektivitas jangka panjang. Kalau efektivitas jangka pendek cukup diukur dengan apakah misalkan ekonomi dalam jangka pendek ini terdongkrak, ya. Bisa jadi memberi subsidi BBM, perekonomian terdongkrak dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang tidak terdongkrak. Kira-kira begitu. Jadi isu jangka panjang dengan jangka pendek ini selalu menjadi trade off, ya. Isu berikutnya adalah mengenai fiskal transparansi, ya, keterbukaan fiskal. Ini isu besar dan mungkin tidak akan banyak dibahas dalam mata kuliah ini karena nanti akan sangat luas, juga menyangkut korupsi, penganggaran itu berkait dengan politik kepentingan, ya. Ada misalkan saya sebagai politisi yang dipilih di sebuah dapil daerah pemilihan, ya kan, tentunya saya pengen supaya anggaran-anggaran itu mengucur deras ke dapil saya, ya kan, gitu. Atau dapilnya itu berkaitan dengan partai saya, kan gitu. Nah, ini politik kepentingan ini menjadi sangat kompleks, ya, dan mungkin tidak akan terlalu banyak dibahas di dalam mata kuliah ini, tetapi Anda perlu tahu bahwa salah satu solusinya adalah transparansi fiskal. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, itu adalah pemerataan pembangunan dan desentralisasi fiskal. Nah, ini tentunya menjadi sangat untuk negara seperti Indonesia. Mungkin untuk negara seperti Amerika Serikat atau Jerman itu sudah tidak terlalu masalah, ya, karena masalah-masalah seperti ini sudah sudah dikerjakan. Tapi kalau untuk Indonesia, ya jangan jauh-jauh lah, ya, membandingkan Jawa dengan Papua atau NTT, ya. Tuh. Di dalam Pulau Jawa sendiri kan kalau Anda perhatikan, ya, ini di Banten aja lah. Ya, Banten. Ini kan ada yang dari Banten nih, ya. Di Banten aja. Antara Serang dengan Kabupaten Lebak Pedalaman itu kan mirip-mirip antara
Jawa dengan kira-kira Sumatera. Kalau Anda jalan-jalan ke pedalaman di Kabupaten Lebak, itu kan infrastrukturnya, Lebak atau Pandeglang ya, kemudian situasi masyarakatnya, kilas akan tampak seperti beberapa wilayah di Sumatera. Ya, di Sumatera dengan level of development yang relatively tertinggal dibandingkan taruhlah wilayah Tangerang ya atau Serang gitu. Nah, ini pemerataan pembangunan menjadi isu yang besar kalau untuk wilayah atau untuk negara seperti Indonesia. Apalagi kalau kita bicara mengenai membandingkan Jawa atau taruhlah Jakarta dengan Papua, itu perbedaannya antara bumi dengan langit kan. Gitu. Makanya kemudian ada ide untuk melakukan otonomi khusus, otsus ya, di mana porsi anggaran itu ditambah selain anggaran biasa ada anggaran otsus. Di Indonesia juga kemudian menjadi lebih unik lagi karena kalau kita bicara mengenai desa dan kota, ya rata-rata pembangunan di desa kan relatifly lebih tertinggal dibandingkan kota. Ya. Jadi di dalam satu wilayah kabupaten misalkan ya, tentunya sangat terlihat perbedaan yang jomplang ya antara desa dan kota. Desa pada umumnya relatif tertinggal. Karena itu kemudian menciptakan ide untuk membuat dana desa ya. Jadi pada prinsipnya pemerataan pembangunan di Indonesia ini menjadi isu yang sangat penting, krusial, nanti yang mungkin akan dibahas oleh Pak Bambang ya. Dan ini akan terus menjadi isu mungkin 10 sampai 20 tahun mendatang dan Anda harus mengerti bahwa karena memang sejatinya pembangunan di tahun-tahun ya pokoknya setelah kemerdekaan ya kan sampai sekarang masalah pemerataan pembangunan itu belum bisa diselesaikan, maka itu akan menjadi utang politik. Isu berikutnya adalah mengenai utang dalam negeri dan luar negeri. Ya. Kalau waktu zaman Orde Baru, utang pemerintah itu lebih banyak dalam bentuk utang luar negeri. Sekarang utang luar negeri itu relatif lebih sedikit, ya. Utang dalam negerinya justru dalam jumlah yang relatif banyak. Nah ini tentunya isunya menjadi berbeda. Misalkan kalau utang luar negeri kan tentunya ada isu mengenai exchange rate risk. Jadi dalam risiko fiskal nantinya utang luar negeri ini akan terkait dengan risiko fiskal karena begitu exchange rate-nya terdepresiasi, maka beban pembayaran utang luar negeri baik bunga maupun pokok menjadi tinggi. Nah, khususnya untuk mata kuliah ini nanti Anda akan diberi pengetahuan atau teknik analisis tentang risiko fiskal. Ya. Nanti akan bikin simulasi ya. Risiko fiskal biasanya kalau yang sederhana dan ini pada umumnya dilakukan oleh fiskal analis di Kementerian Keuangan dan lain-lain itu dalam bentuk sensitivity analysis. Analisis sensitivitas ya. Tapi dalam mata kuliah ini akan diberikan teknik yang lebih canggih lagi yaitu apa yang disebut dengan stochastic budgeting yang nanti diformulasikan dalam bentuk keseimbangan neraca pemerintah itu dikaitkan dengan sumber-sumber risiko, misalnya risiko suku bunga, risiko pertumbuhan ekonomi, apa naik apa turun ya kan, kemudian risiko nilai tukar dan lain-lain. Nah ini bisa disatukan ke dalam apa yang kita sebut stochastic budgeting. Kira-kira itulah yang menjadi isu-isu dalam analisis fiskal untuk mata kuliah ini ya. Tentunya masih banyak isu yang lainnya, ya. Terutama yang current atau yang terjadi sekarang ya. Misalkan pas stimulus fiskal, lebih baik kita spend untuk infrastruktur
atau untuk stimulus fiskal. Nah, ini kan isu yang cukup menarik untuk dibahas ya. Tetapi nanti jawabannya akan peroleh dari memahami tentang teknik-teknik analisis. Tentunya kalau pengen gampangan kan pakai analisis kirata ya, dikira-kira mendekati kenyataan kan kira-kira begitu. Tapi kita sebagai akademisi tidak boleh seperti itu. Kita akan lebih banyak memberikan solusi-solusi analitik ya. Nah, di dalam ekonomi makro, bukan ekonomi makro ya, GFS ya, terutama GFS, ini kan di tengah ini ada yang namakan government, ya, G. Ya. Tentunya circular flow di perekonomian kan sudah Anda dapatkan dalam ekonomi makro dan mikro ya. Nah, government itu atau central government dalam hal ini mendapatkan tax ya dari individuals atau household dalam bentuk apa? Income tax. Ya. Yang kedua, government juga mendapatkan income tax dari perusahaan. Income tax perusahaan dengan income tax individual atau household itu berbeda ya. Kalau income tax individual dihitung dari total income, ya, dari total income. Misalkan saya mendapatkan gaji sekian juta per bulan, ya. Kalau itu di atas threshold atau di atas yang bebas pajak, ya kan, maka saya dipungut pajak, misalkan untuk threshold pertama itu 10%, threshold kedua 15%, threshold ketiga 20%, terus naik sampai 30% ya thresholdnya per satuan income. Nah, kalau dari perusahaan, pemerintah ini mendapatkan pajak apa yang disebut corporate income tax. Corporate income tax itu dihitung bukan dari sales ya, tetapi dari keuntungan. Ya. Jangan ada keuntungan ada perusahaan yang untung dalam setahun misalkan 1 triliun ya kan gitu. Tentunya dia sudah termasuk threshold ya. Nah, bukan dari salesnya. Ada juga sales tax ya, yaitu pajak yang dikenakan ya, pajak yang dikenakan atas produk. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa barang yang kita beli dari minimarket ya, dari minimarket atau dari supermarket itu sudah dikenakan sales tax atau pajak penjualan. Paling kalau Anda beli di beli fast food ya, itu kan ada sales and service tax. Ya, sales and service tax. Yang setiap daerah berbeda-beda, ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15%, tergantung daerahnya ya. Dan itu menjadi bagian dari pajak daerah atau regional tax atau local tax ya. Pemahaman ini harus posisikan secara benar ya. Tax yang di-apply kepada sebuah produk, dia merupakan beban bagi si pengguna. Ya. Pengguna itu siapa? Ya, kita semua ya, sebagai konsumen. Nah, kalau kita tidak mengkonsumsi itu kan tidak dikenakan pajak. Misalkan beli fast food. Kalau Anda tidak beli itu kan Anda tidak dikenakan pajak. Tapi sekali Anda beli itu ya setiap membeli Anda terkena pajak penjualan. Jadi dia tidak melekat pada individu, ya, dia melekat pada produk. Ya. Itu perbedaan yang utama antara sales tax dengan income tax. Kalau income tax, dia melekat pada individu atau unit usaha. Dan melekatnya itu tergantung pada threshold-nya. Kalau sales tax, mau Anda beli 1 potong atau 1.000 potong, ya tinggal dikalikan misalkan 10% kali 1.000 potong. Ya, potongnya harganya berapa, kan gitu. Jadi persentase dari tidak ada threshold di situ.
Anda membeli 1 potong dengan 1.000 potong, tetap saja dikenakan pajak. Tetapi kalau di pajak income tax ya, di income tax tentunya ada threshold. Kalau nggak salah sekarang itu thresholdnya kalau income individu di bawah 100 juta per tahun kalau nggak salah ya, atau 60 juta per tahun, itu tidak dikenakan pajak. Kalau nggak salah loh. Tapi nanti saya lihat di website DJP dulu ya, supaya atau Anda bisa carilah di website DJP ya. Dari sisi flow di faktor market, terutama ini ya financial ya, pemerintah juga bisa mendapatkan sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan apa? Dalam bentuk utang untuk membiayai defisit. Utangnya bisa berbagai jenis ya, utang jangka pendek, jangka panjang, atau ordinary loan atau utang biasa ya, gitu, tanpa bunga ringan ya kan, gitu, atau bunga komersial atau komersial loan ya kan, gitu. Pemerintah mendapatkan itu dari financial market, mendapatkan pembiayaan atau berutang itu dari financial market. Nah, terus dari sisi spendingnya gimana sih? Ya kebalikan aja ya. Government kalau ke individu kita sebut transfer. Kayak BLT, bantuan langsung tunai, itu adalah salah satu bentuk transfer. Kalau ke bisnis yang melekat individunya, ya seperti sekarang ini, misalkan transfer dalam bentuk subsidi keringanan bunga ya. Nah, kalau dalam produk ini biasanya in general kita sebut subsidi. Misalkan subsidi pupuk, ya petani mendapatkan harga pupuk itu lebih murah dari yang seharusnya. Maka itu kita namakan petani diberi subsidi. Kalau Anda beli bensin yang bersubsidi, ya kan, itu kan premium dengan Pertamax kan harganya beda. Nah, selisih harganya itu ya kira-kira adalah subsidi ya. Gitu. Pemerintah dengan financial market ini pemerintah membayar utang, ya, membayar utang plus membayar bunga dari utang. Jadi berinteraksi dengan financial market itu berutang, membayar pokok utang dan membayar bunganya. Nah tentunya selain itu spendingnya tidak hanya dalam bentuk tunai, ada dalam bentuk goods and services. Ya. Goods and services, baik itu untuk investment maupun untuk current expenditure. Nah, kalau current expenditure adalah untuk barang-barang yang habis dalam 1 tahun. Misalkan pemerintah membeli alat tulis, kertas untuk di print ya kan, untuk dokumen dan lain-lain, itu kan habis pakai. Pemerintah rapat di hotel, ya kan itu kan jasa perhotelan, itu termasuk dalam current expenditure ya, habis dalam setahun. Membelinya di mana? Di product market ya, product market. Tetapi juga ada dalam bentuk public goods ya. Public goods, pemerintah ini kan dia bertindak sebagai producer of public goods ya. Contohnya pemerintah bangun jalan, siapapun kecuali jalan tol ya, siapapun boleh menggunakan jalan itu asalkan memenuhi syarat ya kan. Kalau Anda jalan di tengah jalan kaki maksudnya di tengah jalan kan Anda tidak memenuhi syarat untuk menggunakan jalan tersebut. Tapi kalau Anda bawa sepeda, bawa sepeda motor, bawa mobil ya kan, Anda bebas-bebas aja menggunakan fasilitas publik seperti itu. Ya. Asal tentunya Anda memenuhi syarat. Ya. Kalau tidak memenuhi syarat, ya ditangkap polisi kan gitu kira-kira. Jadi pemerintah memproduksi public goods antara lain dalam bentuk jalan, dalam bentuk taman, ya, juga public services, ya, public services dalam bentuk misalkan pendidikan, pelayanan kesehatan di puskesmas misalkan ya,
yang tentunya dengan biaya yang relatif lebih murah atau bahkan sekarang digratiskan ya, tergantung pemerintah daerahnya. Jadi selain transaksi finansial dengan berbagai macam players and market, pemerintah juga bertindak sebagai producer of public goods and services, ya, barang dan jasa publik, ya, public good and services. Nah, public goods and services ini bisa dinikmati oleh semua pihak, ya, bisa dinikmati oleh semua pihak secara free atau secara gratis atau setengah membayar. Ya. Misalkan sebetulnya kan KTP, misalkan pembuatan KTP itu kan mestinya gratis ya karena udah dianggarkan, tetapi untuk beberapa memungut ya memungut biaya administrasi pembuatan KTP. Ya, padahal itu merupakan jasa publik ya. Jasa-jasa publik atau barang dan jasa publik itu tentunya tidak hanya terbatas pada hal-hal yang seperti saya sebutkan di atas ya. Banyak sekali jasa publik yang sulit diukur besarnya manfaat buat Anda ya. Seperti begini, kan kita punya angkatan bersenjata dengan wujud TNI ya. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ini kan nggak kunjung perang-perang mereka ini ya nggak? Itu. Terus Anda bilang ini nggak ada manfaatnya. Sebentar, tunggu dulu ya kan. Kalau Anda nggak punya angkatan bersenjata, ada nggak kemungkinan Anda diserang oleh negara lain atau dijajah oleh negara lain kan? Itu. Jadi, walaupun kelihatan tidak ada manfaatnya ketika damai, tapi kan kita menghitungnya itu tidak dengan cara langsung, oh ketika mereka berperang maka itu ada manfaatnya. Tetapi dalam bentuk kemungkinan, ya kemungkinan kalau kita diserang, kalau tanpa angkatan bersenjata, maka kita akan dijajah. Kira-kira seperti itu cara mengukurnya ya. Jadi public goods itu ada yang sulit untuk diukur karena masalah tadi ya, tidak kelihatan tidak ada manfaatnya secara tangible, secara Anda rasakan langsung, karena manfaatnya itu sama sekali tidak kelihatan atau tidak terukur. Dan yang bisa begitu hanya pemerintah, ya. Tidak mungkin TNI itu dikasihkan ke swasta, ya kan? Nanti semua kita semua dijajah oleh swasta kan itu. Siapa yang memiliki tentara itulah yang bisa menekan ya atau menjajah. Nah, karena itu analisis fiskal secara microeconomics ya, nanti juga akan diperkenalkan mengenai teknik-teknik analisis supaya Anda ini bisa mengukur ya impact dari certain services, jasa-jasa tertentu ya. Manfaatnya seperti apa, cost-nya seperti apa. Nah, macroeconomic analysis ini saya contohkan untuk jangka pendek ya kan. Nanti akan dibahas mengenai business cycle ya. Business cycle kalau itu true ya dari resesi, ini resesi gitu ya. Kemudian ini ekspansi ya kan. Di sini kalau di bottom itu namanya true, kalau di puncak namanya peak. Ya. Nah, dengan mengerti business cycle seperti ini, maka kalau ingin supaya perekonomian itu stabil di garis lurus ini atau di trajektori jangka panjang, maka kebijakan kita adalah membuat kebijakan fiskal yang counter cyclical ya, sehingga kemudian ekonomi itu selalu dekat dengan keseimbangan jangka panjang. Misalkan dari seharusnya peak segini, peaknya kita tekan segini ya. Dari true-nya seharusnya segini, kita angkat supaya dia,
kita angkat supaya ini mendekati garis trajektori. Nah, ini disebut counter cyclical policy. Dan isu makroekonomi sebetulnya dalam jangka pendek lebih kepada pengelolaan bisnis cycle. Nanti akan dibahas secara detail ya. Dalam jangka panjang lebih kepada tadi ya, sustainability of fiscal policy. Nah, di microeconomics kita selalu bicara siapa yang diuntungkan. Ada apakah konsumer atau produser, ya kan? Teknik analisisnya mirip-mirip seperti inilah. Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Kalau Anda membuat kebijakan yang mensubsidi ya, mensubsidi, taruhlah seharusnya di P star seperti ini, harga hanya seperti ini ya. Harga hanya seperti misalkan P1 ya. Maka konsumen kan diuntungkan. Bagaimana dengan produsen? Ya, harus diberi kompensasi. Berapa kompensasinya kepada produsen itu supaya bisa melepas sesuai dengan harga yang diinginkan kan? Seperti ini. Ya. Itu berapa? Ya, tinggal kita hitung ya. Subsidinya adalah sebesar ini. Ya. Nah, kalau subsidinya sebesar itu, siapa yang akan diuntungkan? Ya jelas konsumen, ya kan? Konsumen hanya diuntungkan sebesar ini, ya kan gitu. Produsen hanya diuntungkan, ya kan? Sebesar ini. Selanjutnya siapa? Deadweight loss-nya berapa? Ya kan kita sebetulnya membayar sebesar ini, berarti ada kehilangan ini, ya kan gitu. Nah, isu-isu seperti ini akan dibahas di microeconomic analysis. Tetapi intinya microeconomics analysis itu sangat berguna untuk satu, berapa besar dampaknya dari sebuah kebijakan fiskal. Kedua, mengidentifikasi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Who gets who, ya, who gets what. Ya. Jadi melalui analisis yang relatif sederhana, tentunya nanti akan diperkenalkan cara menganalisisnya. Kita bisa mengakses berbagai skenario. Misalkan kalau sekarang tuh isunya adalah apa enggak sebaiknya misalkan bansos itu dalam bentuk tunai atau seperti sekarang bagi-bagi sembako kan gitu. Mana yang lebih baik sih? Bisa seperti itu. Nah, nanti akan diajarkan teknik-teknik analisisnya. Mungkin untuk paparan awal saya cukupkan segitu ya, dan saya membuka untuk diskusi ya atau pertanyaan. Silakan, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo, ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang mau tanyakan nggak? Oke, jadi begini ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, mungkin ini akan saya tutup ya. Saya minta Komti untuk bikin apa ya, WA group ya. Saya nggak akan masuk ke WA group. Nanti saya kirimkan saja lewat Komti bahan-bahan ya, e-booknya, dan kemudian bahan atau PowerPoint yang saya terangkan tadi. Mungkin di siang atau malam saya kirimkan langsung ya ke Komti. Baik, Pak. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Ditutup aja atau gimana? Sepertinya cukup sih, Pak. Oke, cukup ya. Enggak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.
Iya, dulu. Apa Lenovo, Pak?